Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami muliakan nama-Mu saat ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kami terpelihara hidup sampai detik ini. Kini tibalah saatnya bagi kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman-Mu dengan benar, dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut wartaan firman saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak ada yang lain. Ini tema yang menarik saudara sekalian, sebab di sini ditegaskan bahwa penyelamat kita adalah Tuhan Yesus. Dan ini bagi orang Kristen bukan hal yang baru. Yesus sendiri yang mengatakannya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah ucapan langsung dari Tuhan Yesus. Itu berarti siapapun tidak bisa tiba pada Bapa, siapapun tidak bisa masuk ke dalam surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi kita semua dijamin akan memasuki surga, akan memasuki rumah Bapa kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi tema ini, Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak ada yang lain. Ini harga mati. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu mengapa tema ini diangkat pada perayaan Natal saat ini? Bukankah perayaan Natal itu adalah mengingat peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Lalu mengapa dalam kesempatan ini kita bicara tentang keselamatan? Yang mana Tuhan Yesus adalah penyelamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak ada yang lain. Kenapa kita bicara tentang hal itu? Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu menjalankan misi Allah. Dan misinya adalah menyelamatkan dunia. Jadi peristiwa Natal itu tidak bisa dilepaskan dari gagasan tentang keselamatan. Kalau tidak ada Natal, tidak ada keselamatan. Jadi karya penyelamatan Allah dimulai dari peristiwa Natal. Ketika Yesus datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem, di sana Dia sesungguhnya mengawali karya penyelamatan Allah itu. Saudara sekalian, tema kita saat ini diangkat dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, saya mengajak kita untuk menyimak, mencermati kata demi kata di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Coba perhatikan baik-baik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari kalimat ini jelas, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi keselamatan dengan mengandalkan nabi manapun, dengan mengandalkan imam yang manapun, manusia yang manapun, tidak ada keselamatan di sana. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Ini hal yang sangat prinsip dan sangat fundamental di dalam keyakinan orang Kristen. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ini merupakan ucapan Petrus. Jadi yang mengucapkan kalimat ini adalah Petrus. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8, di sana disebutkan bahwa Petrus itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi mengapa Petrus mengucapkan kalimat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 seperti ini? Karena dia penuh dengan Roh Kudus.
Jadi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Petrus ini lahir dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun dia untuk mengucapkan kalimat ini, untuk menegaskan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar nama ini. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, di saat Petrus berkhotbah, bangsa Israel saat itu berada dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Ketika Yesus lahir, yang berkuasa saat itu adalah Kaisar Agustus. Ini bukan raja orang Israel. Ini adalah raja dari kerajaan Romawi. Jadi jelas bagi kita ketika Yesus lahir, orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang Israel sejak dibuang ke tanah Babel dan kembali dari tanah Babel, mereka belum mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan ketika Yesus lahir, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, karena keadaan mereka sedang dijajah, muncullah pengharapan yang sangat tinggi tentang kehadiran seorang penyelamat yang mereka sebut Mesias, yang dalam bahasa Yunani Kristos, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kristus. Nah, mereka sangat mengharapkan itu. Ada penyelamat yang akan datang, ada Mesias yang akan datang, ada juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, konsep mereka tentang Mesias adalah konsep secara politis. Juru selamat itu dipahami secara politis, yaitu menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, mendapatkan kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain. Itu konsep mereka, pemahaman mereka tentang Mesias. Jadi ketika mereka melihat Yesus mengadakan banyak mujizat, mereka sangat mengharapkan Yesus itu akan menolong mereka, membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Nah, pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru, saudara sekalian. Kehadiran Yesus di dunia ini bukan dalam pengertian politis, menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Bukan dalam pengertian itu. Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, sebagai Mesias, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi pembebasan yang Yesus lakukan adalah pembebasan manusia dari dosa-dosa mereka. Ini sesungguhnya hal yang sangat prinsip, hal yang sangat fundamental. Yesus adalah juru selamat, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sebab jika manusia tidak diselamatkan dari dosa-dosa mereka, tidak dibebaskan dari dosa-dosa mereka, manusia tidak mungkin memasuki surga yang dijanjikan itu. Jadi pengertian juru selamat bukan dalam pengertian politis, tetapi dalam pengertian menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, Petrus di sini dengan dikuasai oleh Roh Kudus, dia menegaskan tentang hal itu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari sini jelas bagi kita, kelahiran Yesus Kristus merupakan tindakan kasih Allah. Tindakan kasih Allah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Allah dari tempat yang tinggi turun ke bumi, tinggal bersama dengan manusia, demi untuk menyelamatkan manusia. Dan firman yang telah menjadi manusia itu, itulah yang kita sebut Yesus Kristus. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita, manusia yang penuh dengan dosa. Sampai di sini jelas bagi kita, hanya Yesuslah satu-satunya penyelamat kita. Nah, ini penting untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Sebab di dunia ini ada banyak ajaran tentang keselamatan dan pada umumnya berpusat pada manusia. Jadi manusia dimotivasi untuk menyelamatkan dirinya melalui amal, melalui kesalehan, melalui
ritualitas, melalui ketaatannya dalam menjalankan hukum-hukum agama. Manusia dimotivasi untuk melaksanakan semuanya itu. Dengan jaminan jika semuanya itu dilaksanakan, manusia pasti akan beroleh keselamatan. Jadi keselamatan berpusat pada kemampuan manusia. Nah, ajaran kekristenan tidak seperti itu. Kita diajarkan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata. Allah yang mencari manusia, Allah yang menyelamatkan manusia, Allah yang menjumpai manusia, Allah yang berkasih karunia kepada manusia. Jadi kalau kita diselamatkan, itu semua adalah belas kasihan Allah. Itulah sebabnya mengapa kita selalu dimotivasi untuk mengucap syukur. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sesungguhnya kita telah berada di dalam keselamatan. Percaya yang dimaksud adalah taat kepada Yesus. Hal ini lebih jelas kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 36. Yang diselamatkan adalah mereka yang taat kepada Yesus. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, merekalah yang diselamatkan. Sebaliknya, yang tidak taat, mereka berada di bawah penghukuman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan dengan cermat, dengan baik, dengan teliti ayat 12 ini, maka kita menemukan dua hal penting di dalamnya. Yang pertama, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, manusia dengan cara apapun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia ibarat jatuh ke dalam sumur yang dalam. Tidak mungkin dia keluar dari sumur itu. Pertolongan hanya datang dari atas. Dia bisa keluar dari sumur itu jika ada orang yang mau menolong dari atas sumur itu. Demikian halnya manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dia tidak mungkin keluar dari kubangan dosa itu. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Ketika Tuhan datang menjumpai manusia, Dia mengangkat manusia keluar dari sumur dosa itu. Inilah pemahaman yang harus kita pegang teguh. Bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, karena Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah datang ke dunia, lahir di Betlehem, menyelamatkan kita. Maka kita harus bersaksi kepada dunia. Menyampaikan tentang kabar kesukaan ini. Jika orang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa pentingnya kita datang kepada Yesus, berserah kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, sebab di dalamnya ada keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dunia dan karya keselamatan telah diselesaikannya. Dia telah mengajarkan kita tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dia kembali ke surga dan dia akan datang kembali sebagai raja dan hakim yang adil. Dia akan datang menghakimi dunia. Belajar dari firman Tuhan saat ini, apa yang harus kita kerjakan? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, Kristus telah datang sebagai juru selamat. Ini adalah berita yang sangat penting, sangat fundamental, sangat berharga di dalam kehidupan kita. Yang mana Yesus telah datang sebagai juru selamat manusia. Nah, karena Yesus adalah juru selamat, jangan tergoda dengan berita ataupun ajaran tentang penyelamat-penyelamat yang lain. Jangan tergoda mengikuti ajaran yang mana manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan ada ajaran yang mengatakan manusia bisa menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ini ajaran yang sesat dan kita tidak usah tergoda untuk mendengar, mengikuti ajaran tersebut. Ajaran yang benar adalah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu manusia butuh Tuhan dan Tuhan telah datang
Di dalam Yesus Kristus, Dia datang menyelamatkan manusia dari dosanya. Karena itu menjalani kehidupan, jalanilah kehidupan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, jalanilah kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain. Mengapa? Karena itu adalah ajaran Yesus. Dia datang ke Bethlehem, lahir di kandang Bethlehem, itu adalah tindakan kasih Allah. Dan kasih itu diajarkan oleh Yesus kepada semua orang. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Inilah ajaran Kristus bagi kita. Jadi kalau menjadi orang Kristen, jalanilah kehidupan dalam kasih. Sebab inti ajaran Kristus adalah kasih. Jadi jika ada kebencian terhadap sesama, stop, hentikan itu. Karena membenci sesama, dalam surat 1 Yohanes itu disebut pembunuh manusia. Jadi pembunuhan itu bukan dalam pengertian kita menembak orang atau menggunakan pedang dan melukai orang. Bukan dalam pengertian itu. Pembunuhan itu dimulai dari kebencian kita terhadap sesama. Orang yang membenci sesama, dia tidak hidup di dalam kasih. Berita tentang Yesus sebagai juru selamat jangan hanya menjadi konsumsi kita sendiri. Jangan hanya menjadi milik kita sendiri, milik komunitas kita. Ketika ada orang yang bertanya tentang Yesus Kristus, wartakanlah tentang Yesus. Ajarkan kepada mereka tentang Yesus, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan diri. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan manusia. Dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah berita sukacita yang kita dengar malam hari ini. Berita di mana Allah mengasihi manusia, Dia datang menjumpai manusia dalam misi penyelamatan. Menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sebagai pengikut Kristus, beritakanlah berita ini. Sampaikanlah kepada semua orang untuk sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus di masa Natal. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus, hiduplah dalam kasih, dan beritakanlah kasih Yesus ini kepada semua orang, sehingga banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan di hari Natal ini kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.